Oke, jadi dalam pertemuan di minggu ini, di minggu ke-14, kita akan bahas dulu soal PR yang kemarin ya. Itu soal di minggu ke-13. Nah, kalian bisa lihat pada layar, di sana ada soal berkaitan dengan konsep SPLDV. Oke, nah kita mulai dari soal yang nomor pertama di sini. Nah, langkah awal yang kita lakukan apa nih? Ada yang masih ingat nggak? Nomor satu ya, langkah yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu variabelnya ya, tentukan variabelnya. Nah, di sini kita baca lagi soalnya, seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 motor, ia mendapat uang 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah, oke, di sini saya tuliskan variabel uang parkir ya, itu uang parkir mobil saya nyatakan sebagai X dan uang parkir motor saya nyatakan sebagai Y. Setelah kita tentukan variabelnya, langkah berikutnya kita tulis model matematisnya ya. Tulis model matematikanya. Gimana? Ada yang masih ingat nggak bagaimana caranya memodelkan dari soal yang nomor 1 ini? 3 buah mobil, 5 buah motor, 17.000. Berarti gimana? 3X. Nah, gitu ya. Tadi bener nih. 3X, terus ditambah 5Y sama dengan 17.000. Yang kedua, ini ya, 4 buah mobil. Berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Oke, setelah kita tulis model matematikanya, yang ketiga kita terapkan solusinya. Nah, solusinya saya akan gunakan campuran ya, antara eliminasi dan substitusi. Saya tuliskan kembali model matematikanya seperti berikut. 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000. Kemudian 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Nah, kita misalkan ingin mengeliminasi variabel X, maka agar variabel X memiliki koefisien yang sama, yang bagian atas saya kalikan dengan angka 4 sesuai dengan angka yang bawahnya ya. Dan yang bagian bawah saya kalikan dengan 3, jadi dibalik. Nah, seperti ini. Setelah ditentukan, baru kita hitung perkaliannya. 3X dikali 4 itu 12X, kemudian ditambah 5 kali 4, 20Y, sama dengan 17.000 kali 4. 17.000 kali 4. Berapa ya? Kali 4, 68.000. Saya tulis di sini ya. Oh ya, maaf lupa tadi. Soalnya itu jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, berarti 20X ditambah 30Y itu hasilnya berapa? Nah, ini ya pertanyaannya. Balik lagi ke bagian yang eliminasi. Sekarang bagian yang bawah kita kalikan dengan angka 3. 4X dikali 3 hasilnya adalah 12X. Kemudian 2Y dikali 3 hasilnya adalah 6Y. 18.000 kali 3 hasilnya adalah 54.000. 54.000. Nah, biar si X-nya hilang, kita kasih tanda negatif ya, atau dikurangkan. 12X dikurangi 12X hasilnya 0. 20Y dikurangi 6Y hasilnya 14Y. Nah, ini 68 dikurangi 54.000 hasilnya adalah 14.000. Maka nilai Y-nya adalah 14.000 dibagi 14, hasilnya adalah 1.000. Itu baru nilai yang Y. Sekarang kita cari nilai yang X, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara substitusi nilai Y ke dalam salah satu
persamaan di atas. Misalkan saya mau masukkan ke dalam persamaan yang paling atas ini ya. Saya tulis kembali 3x ditambah 5y sama dengan 17.000. Saya ganti y-nya dengan 1000. Saya tulis kembali 3x ditambah 5 kali 1000 sama dengan 17.000. Ini 3x ditambah 5.000 sama dengan 17.000. Pokoknya diselesaikan sampai dapat nilai x-nya ya. Sama dengan 17.000 dikurangi 17.000 dikurangi 5.000 itu berapa tuh? 12.000 ya. 3x sama dengan 12.000, maka nilai x-nya adalah 12.000 dibagi 3, hasilnya adalah 4.000. Nah, setelah kita dapat nilai x dan y-nya, langkah berikutnya adalah kita masukkan ke dalam soalnya ini ya. Nah, pertanyaannya kan ini, 20x ditambah 30y. Saya tuliskan kembali, 20x ditambah 30y, ganti x-nya dengan 4.000, berarti 20 kali 4.000, ditambah y-nya diganti dengan 1.000. Berapa nih? 20 kali 4.000, 80.000, ditambah dengan 30.000, hasilnya adalah 110.000. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa biaya parkir ya, biaya parkir dari apa? Dari 20 mobil dan 30 motor sebesar 110.000 rupiah. Nah, begitu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak berkaitan dengan soal nomor pertama? Ada yang udah benar jawabnya? Ada yang belum ngerjain ya? Ya, mudah-mudahan udah pada ngerjain ya. Kalau yang belum, boleh mengerjakan lagi. Tugasnya masih ditunggu. Ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang tanyakan, kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 2 nih. Tugas apa, Bu? Ya. Tugas apa? Tugas apa? Coba temennya kasih tahu. Tugas apa sih? Ya, tugasnya semuanya sudah Ibu masukkan di Google Classroom. Setiap minggu itu ada tugas. 13 minggu. Kemarin berarti ada 13 sih tugasnya. Ya. Nih yang belum ngerjain tugas, ini teh soal di minggu ke-13, minggu kemarin. Nah, sama Ibu dibahas soalnya. Yang belum, boleh ngelihat dari sini, nah, terus dikumpulkan ya tugasnya melalui Google Classroom. Yang lain ada yang tanyakan dulu nggak? Ya, jadi kalau yang masih bertanya-tanya, Bu, tugas apa? Tugas matematika ya. Ini udah minggu ke-13, sekarang minggu ke-14. Udah ada 13 tugas ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, gimana masih aman? Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ya. Iya, Bu. Iya. Wah, ini kenapa tuh heboh di sana ya? Oke, nah sekarang kita lihat pada soal nomor 2. Soal nomor 2 itu sama, kita ingin mencari harga dari telur dan gula. Kita lakukan langkah-langkah sama seperti pada soal nomor pertama. Saya tuliskan terlebih dahulu. Untuk soal nomor 2, kita tentukan variabelnya. Nah, di sini yang akan kita cari adalah harga dari gula dan telur ya. Nah, saya anggap gula sebagai variabel X dan telur sebagai variabel Y. Berarti di sini tulisnya harga dari telur itu sebagai variabel apa dan harga dari gula dia sebagai variabel apa. Dari apa nih? Gula X telur Y. Oke. Gula X telur Y ya.
Setelah kita tentukan variabelnya, sebentar ya. Oke, setelah kita tentukan variabelnya, langkah berikutnya adalah kita bikin model matematisnya. Di sini ada 7 kilo gula, 2 kilo telur, harganya 105.000. 7, 2, 105.000 ya. Berarti di sini saya tuliskan model matematikanya. Model matematikanya itu 7X ditambah 2Y sama dengan 100 berapa tuh? 72 105.000 ya. Terus yang satu lagi 5 kg gula, 2 kg telur 83.000. 5283. Oke. 5283 ya gitu ya. 83.000. Oke. Yang ditanyakannya adalah apa? Di soal ini yang ditanyakannya adalah 3 kilo telur dan 1 kg gula. Yang ditanyakannya telur itu kan Y ya. Berarti 3Y ditambah X itu sama dengan berapa? Nah, ini pertanyaannya. Oke, nah kalau begitu kita akan langsung selesaikan solusinya seperti apa. Sama ya, saya gunakan solusi campuran antara eliminasi dan substitusi. Saya tuliskan kembali model matematikanya. 7X ditambah 2Y sama dengan 105.000. Terus 5X ditambah 2Y sama dengan 83.000. Kalian perhatikan di sini, variabel yang sudah sama adalah variabel Y ini ya. Dia sudah sama nih, berarti kita nggak usah dikali-kali lagi. Kita bisa langsung kurangkan agar si nilai variabel Y-nya hilang. Kita kurangkan, maka dapat 7X dikurangi 5X adalah 2X. Terus 105.000 kita kurangkan dengan 83.000. Berapa nih? 22.000. 22.000 berarti X sama dengan 22.000 dibagi 2 hasilnya adalah 11.000. Dapat nilai X-nya. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi. Setelah kita eliminasi, kita akan cari nilai Y menggunakan substitusi ya. Misalkan saya masukkan ke dalam persamaan yang kedua ini. Saya tulis lagi 5X ditambah 2Y sama dengan 83.000. 5 X-nya saya ganti dengan 11.000 ditambah 2Y sama dengan 83.000. Wah, ini kita kalikan 55.000 ditambah 2Y sama dengan 83.000. Pindah ruaskan yang 55.000-nya ke sebelah kanan. Berarti di sini 2Y sama dengan 83.000 dikurangi 55.000. Berapa tuh? 83.000 dikurangi 55. 28.000. Berapa? 28.000. Iya, 28.000. Berarti nilai Y-nya berapa? 28.000 dibagi 2. 14.000. Iya, betul ya, 14.000. Dapat nih nilai X dan Y-nya. Yang ditanyakannya adalah apa tuh? Nilai dari 3Y tambah X. Yang ini ya. Nah, ya udah kita tulis lagi 3Y ditambah X. 3, Y-nya adalah 14.000. Ditambah X-nya adalah 11.000 ya. Nah, selesaikan. 3 kali 14.000 hasilnya 42.000. sip, pintar. Tambah 11.000 hasilnya berapa? 53.000. Pintar. Ya udah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa harga apa tuh? Harga 3 kg yaitu telur. Telur dan 1 kg gula adalah 53.000. Siapa yang benar jawabannya? Atau jangan-jangan ada yang belum ngerjain nih? Waduh.
Ya, jadi tadi ya, dari soal nomor 2 kita dapat harga dari masing-masing barangnya berapa. Setelah itu kita bisa menentukan juga harga gabungannya dari 3 kg telur dan 1 kg gula itu adalah 53.000. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Enggak, Bu. Enggak, benar, udah bisa ya. Ya, Kita cek nanti ya tegasnya, apakah benar atau enggak nih ngerjainnya. aku mah Oke, acang. Bu. belum? Kamu mah ya. Yang belum tugasnya, coba nih dengerin Ibu. Kerjain semua tugasnya, udah ada 13 tugas ya. Apa? 13 tugas. Wah, Tambah nanti Bu, minggu di mana, sekarang. Bu, tugasnya, Bu? Di mana? Itu di Google Classroom. Kamu udah Oh, masuk belum? udah, Bu, tapi nggak tahu, nggak ada notif. Buka tuh ya. Coba Ya, sekarang dibuka. Bisa lewat aplikasinya, bisa lewat browser ya. ya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau misalkan tadi kita masih menggunakan 2 variabel. Nah, bagaimana kalau kita punya variabel lebih dari 2? Berapa? 3 misalkan ya. Nah, itu masuk ke dalam materi sistem persamaan linier 3 variabel. Seperti apa? Kalian bisa lihat contohnya seperti ini ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini ya. Wah, ini kecil. Kita gedein dulu deh. Kita perbesar. Ya, jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu, ya tadi, kalau tadi cuma 2 variabel, X dan Y saja, sekarang kita punya lebih dari 2, yaitu 3 variabel. Tidak hanya X dan Y, tapi kita tambah variabel lain, yaitu Z. Nah, di sini ada bentuk umumnya seperti berikut. Kalian bisa lihat di mana A, B, dan C itu masing-masing koefisien dari X, Y, dan Z. Kemudian D ini dia merupakan konstanta. Ya. Jadi, nah, perhatikan lagi kalau yang sebelumnya kita cuma 2 variabel. 2 persamaan, 2 variabel ya. Persamaannya mana? Nih. Ini ya. Persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, variabelnya X dan Y. Ini juga sama, X dan Y. Sekarang variabelnya kita nambahin 1, plus Z. Nah, gimana tuh pengerjaannya? Nah, sebenarnya sama aja caranya. Tapi kalau misalkan variabelnya nambah, artinya pengerjaan kita juga bertambah ya. Nah, kita akan coba misalkan dengan soal berikut ini. Yang mana ya? Oke, ini deh. Ya, saya kopikan soalnya. Sebentar. Nah, bisa kalian lihat ya. Misalkan ada soal seperti berikut. Seseorang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar 33.000. Terus orang yang beli 2 kilo jeruk, 1 kilo salak, dan 1 kilo apel harus membayar 23.500. Terus orang yang ketiga, membeli 1 kg jeruk, 2 kilo salak, dan 3 kilo apel harganya 36.500. Nah, berapakah harga per kilogram salak, jeruk, dan apel? Ya, bisa dilihat ya, di sini ternyata si variabelnya atau nilai yang akan kita cari itu lebih banyak gitu dibandingkan yang sebelumnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, sama ya. Cara penyelesaiannya seperti berikut. Pertama, kita tentukan variabelnya. Variabelnya yaitu harga ya. Harga dari apa? Harga dari jeruk, harga dari salak, dan harga dari apel. Saya misalkan harga dari jeruk adalah variabel X, harga dari salak adalah variabel Y, dan harga dari apel adalah variabel Z. Yang pertama sudah kita tentukan variabelnya. Yang kedua, kita tentukan model matematisnya. Jadi model matematika itu tujuannya adalah untuk memperingkas gitu ya permasalahan yang akan kita cari solusinya.
Kita lihat orang yang pertama ini ya. Nah, harganya 33.000. Saya tuliskan 1 kilogram jeruk berarti 1X gitu ya, atau X saja. Biasanya angka 1 kita nggak tulis ya. Ditambah 3Y, ditambah 2Z, hasilnya adalah 33.000. Coba yang lainnya bisa nggak? Orang yang kedua ini nih. 2X. Sip. Berarti 2X ditambah Y. Y ditambah Z. ya, Z-nya hasilnya 23.500. Satu lagi yang ini. Oke. Satu lagi berarti variabel X 1 kilo jeruk ditambah 2 kilo salak ditambah 3 kilo Z. Z, 3Z ya, 3 apel itu harganya 36.500. Sip. Ini menjadi persamaan yang pertama, ini menjadi persamaan yang kedua, dan ini menjadi persamaan yang ketiga. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak berkaitan dengan memodelkan kasus pada soal ini? Nggak ada ya? Bisa ya? Bikin model matematikanya pasti bisa ya. Jadi kita lihat soalnya, terus kita bandingkan dengan variabel yang sudah kita tentukan, kemudian tulis si permasalahan tersebut menjadi model matematika. Oke, kalau misalkan model matematikanya sudah, langkah berikutnya apa? Kita tentukan solusinya. Nah, di sini solusinya saya akan menggunakan campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, kalian perhatikan di sini ada 3 persamaan nih. Ada persamaan yang ke-1, kedua, dan ketiga. Gimana kira-kira caranya kita bisa mencari nilai X, Y, Z? Ada yang tahu nggak? Kira-kira gimana ini ya? Ya sama ya. Sama. Kita gunakan eliminasi dan substitusi. Tapi kalau misalkan ada 3 seperti ini, ya 1, 2, 3, maka kalian pilih 2 dari 3 untuk dieliminasi. Misalkan yang pertama, saya ingin mengeliminasi nilai X ya. Misalkan nilai X nih yang mau dihilangkan dulu. Nah, saya akan coba eliminasi persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Saya tulis seperti ini. Tuliskan kembali persamaannya. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 33.000. Kemudian persamaan yang kedua, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 23.500. Nah, selesaikan. Di sini kita mau dihilangkan dulu yang X ya. Caranya apa? Kalian lihat si nilai X yang ada di sini. Ya, nilai X di sana itu yang atas 1, yang bawah 2. Biar sama, berarti saya kalikannya terbalik. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Selesaikan. Berarti X kali 2 adalah 2X. 3Y kali 2 adalah 6Y. Ditambah 2Z kali 2 adalah 4Z. Hasilnya adalah 33.000. Dikali 2 ya. 33.000 kali 2 adalah 66.000. Oke, nah sekarang yang bawah karena dikali 1 berarti nilainya sama ya, tidak merubah nilainya. Langsung aja ditambah Y, ditambah Z, hasilnya adalah 23.000. Benar ya? Bentar, saya cek dulu. Oke. Satu, ya oke, sama ya. Nah, setelah kita samakan variabel X-nya, kita eliminasi, kita hilangkan variabel X-nya. Karena X-nya ini memiliki tanda yang sama, berarti kita hilangkannya dengan cara dikurangi. Ya. 2X dikurangi 2X, hasilnya 0. 0 jarang kita tulis. Lanjutkan ke bagian yang Y. 6Y dikurangi Y. 5Y. 5Y. Coba yang ini jangan dulu coret-coret ya. Parah, eta coret-coret ih. Aduh, ntar deh kalau gitu. Parah ya, Bu. Yaudah, selesaikan lagi. Berarti 4Z dikurangi Z berapa?
3Z. 3Z sama dengan 66.000 dikurangi 23.000. 43.000. 43. Benar ya? 43.000 ya. Nah, ini menjadi persamaan yang keempat ya. Pokoknya di sini kita hilangkan nilai X-nya. Kita dapat dalam bentuk dua variabel, yaitu Y dan Z. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Nggak ada ya? Oke. Nah, itu kita kan mengeliminasi yang apa tuh? Sebentar, biar hilang dulu. Oke, kan kita mengeliminasi persamaan yang ke-1 dan yang kedua. Nah, sekarang kita eliminasi lagi sekali lagi, tapi untuk persamaan yang berbeda. Kalau misalkan tadi saya eliminasi 1 dan 2, sekarang saya coba eliminasi 2 dan 3. Kalau ada yang nanya, Bu, boleh nggak kita eliminasi 1 dan 3? Boleh ya. Eliminasi 2 dan 3. Mau 1 dan 3 juga tidak masalah. Yang penting kalian mengeliminasinya sebanyak 2 kali. Ya, saya tuliskan kembali persamaan yang kedua itu adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 23.500. Ini 500-nya hilang ya? Oh iya, maaf. Yang atas saya kurang 500 ya. Ntar kita benerin dulu deh. Kita benerin dulu. Oke, ada yang salah di sini ya. Maaf. Makanya kalau misalkan salah satu nggak diperbaiki ke bawahnya ribet ya. Saya tuliskan kembali di sini 23.500, ini nolnya 2, ini 5, ini 6 kurangi 1 5 kurangi 3 2. Gitu ya. Sorry. 42.500. Oke. Balik lagi ke eliminasi yang bawah, saya tuliskan persamaan yang ketiga yang ini. X ditambah 2Y ditambah 3Z hasilnya 36.500. Bisa kalian perhatikan di sana. Di sini kita kan mau mengeliminasi X juga biar nanti punya variabel Y dan Z. Berarti sama, yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kali dengan 2 biar X-nya variabelnya 2 ya. Selesaikan. Semua bilangan dikali 1 tetap. Saya tulis kembali, ditambah Z sama dengan 23.500. Yang bawah dikali 2. X kali 2 adalah 2X. Iya. 2Y kali 2. Iya. 4Y ditambah terus 3Z kali 2. 6Z. 6Z. 36.500 kali 2 berapa? 73. Ya, 73.000 ya. Oke. Kita kurangi lagi karena keduanya positif ya yang ini. Berapa nih? 4 dikurangi 4Y. Sorry. Y dikurangi 4Y maksudnya. Jadi 1 dikurangi 4 berapa? Minus 3Y. Ya. Minus 3Y. Z dikurangi 6Z. Minus 5Z. Ya, sip. Sama dengan 23.500 dikurangi 73.000. Minus 52.500. Hah? 49.500. Nah, itu ya. Iya. Minus 49.500. Ini menjadi persamaan yang kelima. Sekarang kita apain lagi? Eliminasi lagi. Nah, itu kuncinya ya. Eliminasi lagi persamaan yang 4 ini dengan persamaan yang kelima ini. Ya, biar apa? Biar kita bisa cari nilai Y dan Z-nya. Nah, itu SPLTV itu istimewanya di situ ya. Banyak langkahnya. Saya tuliskan kembali, 5Y ditambah 3Z, hasilnya adalah 42.500. Yang bawah minus 3Y minus 5Z sama dengan minus 49.500. Oke, kalian mau mengeliminasi Y atau Z dulu nih? Y. Boleh. Berarti kalau kita menghilangkan yang Y, berarti yang atasnya dikali berapa, yang bawahnya dikali berapa? Minus 3.
Minus 3. Kali 3 aja ya. Nggak usah pakai minus ya. Nah, nanti minusnya urusan belakangan. Berarti yang penting variabelnya sama nih. Saya kalikan yang atas kali 3, yang bawah kali 5. Ya. Oke, selesaikan. 5Y dikali 3. 15Y. Ya, 15Y ditambah 3Z dikali 3. 9Z, nanti ada yang nanya ya. Sama dengan 42.500 dikali 3. 107.500. Bukan. Coba hitung dulu tuh, berapa tuh? 42.500 dikali 3. 12. 160. Ya. 160. Bukan. Boleh pakai kalkulator, ayo. Ayo berhitung. Berapa tuh? Ya, sama Ibu udah dihitung ya. 127.500. Iya, betul ya. 127.500. Nah, sekarang yang bawah kita kalikan dengan 5. Minus 3Y kali 5. Minus 15. Oke. Minus 5Z kali 5. Minus 25Z. Ya. Sekarang minus 49.500 dikali 5. Banyak ya. 246.500. Kurang 1. 200. Oh ya, 247. Iya. Minus Minus 247.500. Oke. Sekarang biar Y-nya hilang diapain? Tambah kurang? kurang. Tambah. Tambah. Kenapa tambah? Tambah kan beda tandanya. Iya, betul. Karena tandanya berbeda. Beda. Sip. Sekarang jumlahkan. Ini habis ya. Y-nya kita nggak usah tulis nolnya. 9 ditambah dikurang 25Z. Berapa tuh? 9 dikurangi 25. Min 19. Min 16 ya. 16. Min 16Z sama dengan 127.500 dikurangi 247.500. Berapa? Minus 120.500. Minus 120.000. Iya, sip. Sekarang nilai Z-nya berapa? Minus 120.000 dibagi minus 16. Minusnya hilang. Hasilnya berapa? 7,5. 7.500. Kok pakai kalkulator boleh ya. Nah, kalian kalau pakai kalkulator dapat hasilnya 120.000 dibagi 16 ya. Minusnya hilang, hasilnya 7.500. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Masih aman? Aman, Bu. Aman. Oke. Sekarang nilai Z-nya kita sudah tahu nih. Kita cari nilai Y ya. Sekarang kita, kita ini anggap sebagai persamaan yang ke-6. Sekarang kita substitusi persamaan yang ke-6 ini ke persamaan yang berapa ya? Misalkan ke yang 5 nih. Jangan ke 5, minus males. Yang ini aja ya. Misalkan kita eliminasi ke sini. Substitusi ke sini. 5Y tambah 3Z sama dengan 42.500. Persamaan keempat ya. Saya tuliskan dulu, berarti persamaan yang keempat itu 5Y ditambah 3Z sama dengan 42.500. Ganti nilai Z-nya dengan 7.500. Tulis kembali 5Y ditambah 3 kali 7.500 sama dengan 42.500. 7.500 kali 3. 22.500. Ya. 22.500 sama dengan 42.500. Pindah ruaskan. 5Y sama dengan 42.500 dikurangi 22.500. Berapa?
8 Berapa? 20.000. Iya, 20.000 ya. 5Y sama dengan 20.000. Berarti Y sama dengan 20.000 dibagi 5. 4.000. 4.000. Oke, ini menjadi persamaan yang ke-7. Udah dapat nilai Z dan Y, berarti tinggal cari nilai X. Nah, sekarang kita akan coba misalkan substitusi ke persamaan berapa ya? Boleh persamaan 1, 2, atau 3. Kita lihat nih. Nah, kalian boleh substitusi ke sini, ke sini, ke sini. Mau yang mana? 1, 2, 3. Misalkan saya ingin substitusi ke persamaan yang kedua, ya. 211 23500. Oke, 211 23500. 2 1 1 23.500. Gini ya. 2X tambah Y tambah Z 23.500. Oke. Nah, sekarang substitusi si nilai X kelewat ini X dan Y. Oh, sorry. Nilai Y dan Z ke persamaan 2. Tulis lagi 2X, Y-nya itu ini ya. 4.000. 4.000 ditambah Z-nya berapa tuh? 7.500. Selesaikan sama dengan 23.500. Berapa nih? 7.500 tambah 4. 4.000 maksudnya. 11.500. Oke, 11.500 ininya 2X ditambah gitu ya. Oke, nanti coretannya Ibu ini ya, share juga. Nah, salah bentar ya. Oke. Nah, berarti ini 23.500. 2X sama dengan 23.500 dikurangi 11.500. Berapa tuh? 23.500 dikurangi 12.000. 12.000 ya? Iya. 12.000 berarti nilai X-nya adalah 6.000. ya, 6.000 ya. Bagi 2 hasilnya adalah 6.000. Dapat nilai X, Y, dan Z. Pertanyaannya apa nih? Tentukan harga per kilogram salak, jeruk, dan apel. Salak itu apa? Salak itu Y ya, ini ya. Y, jeruk itu X, Z. Oke, Y, X, Z. Maka dari sini kita simpulkan bahwa bentar ya. Udah tinggal tulis aja berapa harganya ya. Maka kesimpulannya adalah harga 1 kilogram dari salak, berapa tuh salak? Nah, RP berapa gitu ya. Jeruk berapa? Kesimpulan ini penting ya, karena biasanya ada nih matematis yang sampai sini sebenarnya udah benar, tapi dia belum lupa menyimpulkan, itu berkurang nilainya. Ada yang seperti itu ya. Sama apa satu lagi teh? Apel ya? Ya udah kalian tulis aja berapa nanti harga apelnya 1 kilonya sekian berdasarkan hasil perhitungan kita tadi. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak? Kalian bisa lihat ya di sini bahwa persamaan linear 3 variabel menandakan bahwa variabelnya bertambah, maka pengerjaannya pun semakin banyak. Kunci dari soal SPLTV adalah jangan sampai salah menempatkan tanda atau angka. Karena kalau salah satu angka atau satu tanda saja itu susah ya. Kita harus mengulang lagi dari awal. Jadi pastikan kalian teliti dalam mengerjakannya. Ya, saya bisa dilihat di sini semakin banyak variabelnya, maka akan semakin banyak pengerjaannya. Itu intinya. Tapi caranya tetap sama dengan yang SPLDV. Sampai di sini masih aman? Oke, aman ya.